Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Amin. Dan bersama keluarga di rumah, semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar, sediakan alat tulis dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ikatlah ilmu dengan menulisnya. Oleh sebab itu, anak-anak silakan menuliskan catatan ataupun ringkasan kalian. Barakallahu fikum. Semangat ya, menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkannya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih akrab ya dengan Google Classroom. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan platform ini, kita lebih terbantu dan banyak manfaatnya. Di antaranya, kita dapat menyimpan file-file kita dengan aman supaya tidak hilang dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, cara untuk masuk ke Google Classroom sebenarnya mudah sekali. Yang Ustadz bisa sampaikan ada dua cara. Cara yang pertama bisa kalian mengunduh di di Play Store ya. Ketik saja Google Classroom. Setelah diunduh, kalian nanti akan minta masuk dengan email HP kalian ya. Tidak sulit. Setelah itu sudah ya, tinggal kalian masukkan kode atau link, tapi yang lebih mudah dengan kode. Nah, biar tidak lupa kodenya, silakan catat ya kodenya dan nanti dimasukkan ke Google Classroom. Otomatis insya Allah kalian akan tergabung di Google Classroom ini. Nah, di sana kita bisa melihat materi-materi yang Ustadz share dan juga bisa berdiskusi. Artinya kita bisa melakukan pembelajaran ya di waktu yang fleksibel. Ini adalah salah satu model pembelajaran blended learning. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Nah, di minggu yang lalu kalian sudah menjawab pertanyaan dari latihan video yang telah kalian tonton. Nah, ini Ustaz ambil sampel teman kalian Wan Abdul ya dari kelas 8D. Nah, Wan Abdul telah mengumpulkan tugasnya di Google Classroom dan menjawab pertanyaan dengan baik. Adapun ini adalah sebagai review pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, tuliskan organ pencernaan yang dimulai dari mulut sampai dengan anus. Benar sekali. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, jelaskan proses pencernaan yang terjadi di mulut. Nah, proses pencernaan yang terjadi di mulut secara mekanik dan kimiawi. Mekanik oleh gigi, sedangkan kimiawi oleh enzim. Enzim apa? Petialin, atau nama lain petialin adalah amilase yang mengubah mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan enzim pencernaan yang terdapat pada mulut beserta fungsinya. Enzim petialin, nama lainnya amilase, berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa, atau boleh juga mengubah zat tepung menjadi gula. Yang keempat, jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung. Lambung mencerna makanan dengan enzim HCl, yaitu yang berfungsi untuk membunuh kuman. Benar sekali. Nah, enzim pepsinogen ini maksudnya enzim PRH ya, pepsin ya, mengubah protein menjadi apa ini? Pepsin ya, benar sekali. Mengubah protein menjadi peptida atau bentuk yang lebih kompleks ya. Bagus. PRH, R-nya renin ya, untuk menggumpalkan protein susu. Ya, benar sekali. Yang selanjutnya, jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di lambung.
Ya, di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik. Kimiawi oleh enzim-enzim yang telah tadi disebutkan, serta mekanik oleh dinding lambung. Baik anak-anak, sudah cukup ya untuk nomor 5 juga insya Allah sudah benar. Bagi yang belum ya, silakan pasti Ustaz tunggu di Google Classroom-nya. Ya, jadi sangat mudah. Jadi seandainya memang kalian tidak mengirimkan dengan WhatsApp, jadi di Google Classroom itu kalian bisa mengirim kapan saja. Seperti itu. Tapi ingat ya, waktunya jangan terlalu lama, nanti Ustadz tidak sempat koreksi ya. Nah, kalau bisa hari ini kita belajar, paling lama besok ya anak-anak Ustadz ya. Nah, tapi kalau bisa hari ini. Ketika hari ini belajar, selesai pembelajaran langsung kerjakan dan hari itu juga dikumpul. Itu lebih bagus ya. Nah, jangan ditunda-tunda. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif dan ya zat aditif, ya psikotropika. Adapun kompetensi inti yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak akan memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun KD atau kompetensi dasarnya, hari ini kita akan mendeskripsikan zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman, baik itu segar dan dalam kemasan, dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Bagaimana? Semangat ya untuk belajar? Tentu saja. Nah, indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi bermacam-macam zat aditif, menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang ada pada makanan yang menunjang kesehatan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama ya mengidentifikasi macam-macam zat aditif, menjelaskan arti dan fungsi zat aditif yang ada pada makanan, menjelaskan kegunaan zat aditif dalam makanan yang menunjang kesehatan, menjelaskan pengertian psikotropika, menjelaskan pengertian zat adiktif, menyebutkan beberapa contoh zat psikotropika, dan menyebutkan beberapa contoh zat adiktif. Anak-anak, tahukah kalian apa itu zat adiktif? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, sekarang perhatikan slide yang telah dipaparkan ini. Zat aditif, bukan adiktif ya, tapi aditif, yaitu zat tambahan makanan, merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan yang dimaksud, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Di Indonesia, pemakaian zat aditif diatur oleh Departemen Kesehatan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen BPOM. Jadi kepanjangan BPOM apa anak Ustaz? Pengawasan Obat dan Makanan. Pemberian zat aditif pada makanan secara garis besarnya bertujuan untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Ya, inilah dia. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena untuk selama memproses pengolahan makanan, zat gizi ada yang rusak ataupun hilang. Selanjutnya, agar makanan lebih menarik. Selanjutnya, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet, dan agar makanan lebih tahan lama disimpan. Selanjutnya, macam-macam zat aditif. Berdasarkan sumbernya, zat aditif dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintesis atau buatan. Yang pertama, zat aditif
alami. Zat aditif alami yaitu zat tambahan pada makanan yang sudah ada di alam tanpa adanya proses disintesis. Nah, zat aditif alamiah mudah diperoleh dan lebih aman digunakan, sehingga sampai sekarang penggunaan zat aditif alamiah ini semakin diminati oleh masyarakat. Hanya kelemahan zat aditif alamiah ini penggunaannya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, kurang stabil kepekatannya, dan kurang tahan lama. Nah, apa-apa saja ya yang termasuk zat aditif alami? Berikut ini beberapa contoh zat aditif alami dan kegunaannya. Yang pertama adalah sebagai pewarna. Wortel sebagai zat pemberi warna orange pada makanan sering digunakan pada pembuatan selai nanas. Selain pemberi warna orange, wortel juga baik dimakan langsung atau diperas airnya, atau kita sebut dengan jus wortel ya, dan diminum karena mengandung vitamin A. Wah, bagus ini anak-anak untuk kesehatan mata ya. Oleh sebab itu jangan malas makan sayur ya, tapi harus ya sering makan sayur supaya sehat. Di dalam wortel ini terkandung beta karotin yang merupakan zat pewarna alamiah dan sekaligus mengandung vitamin A. Selanjutnya misalnya adalah kunyit. Tahu kunyit ya? Tahu, ini selalu ada bahan dapur ya. Nah, bagi yang suka masak nih sudah kenal nih dengan kunyit. Bagi yang belum tahu kunyit, segera tanya bunda ayahnya atau umi abinya di rumah. Tanya yang mana namanya kunyit, jahe dan sebagainya. Biar bisa membedakan ya, karena ya kita harus tahu kompetensi yang harus kita pahami. Salah satunya kita bisa membedakan mana yang disebut dengan kunyit dan lainnya. Pemberi warna kuning agak gelap pada pembuatan makanan. Biasanya digunakan pada pembuatan nasi kuning. Pernah makan ya nasi kuning? Biasanya itu untuk sarapan pagi ya. Baik, kunyit juga sering ditambahkan pada pengolahan daging ayam atau itik karena dapat menghilangkan bau amis. Biasanya untuk menggulai ya, seperti itu kira-kira ya anak-anak ya. Dan menambah rasa yang khas. Pernahkah kalian tahu dengan daun suji? Ya, inilah lebih kurang gambarnya. Daun suji sebagai pemberi warna hijau pada bahan makanan. Bisa juga digunakan sebagai zat warna pada minuman, ya. Baik, itulah sebagai pewarna. Selanjutnya yang sebagai pemanis. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian dengan gula tebu atau gula pasir? Tahu ya? Oke, ada selalu di dapur kita. Alhamdulillah. Nah, dibuat dari tanaman tebu, berfungsi juga sebagai zat pengawet. Karena gula ini bersifat menyerap kandungan air atau bersifat higroskopis. Ada lagi jenis gula aren. Gula aren ini dihasilkan dari tanaman aren. Tahu nggak anak-anak tanaman aren yang mana? Iya, benar sekali. Tanaman aren itu yang sabuknya itu, atau apa orang menyebutnya ya, ijuk ya, ijuknya itu digunakan untuk sapu, untuk menyapu ya. Dan juga buahnya yang kecil-kecil digunakan untuk apa anak-anak? Iya, benar sekali, untuk kulang kaling. Biasanya di hari lebaran selalu menanti kita, jadi rindu ya sama lebaran. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hanya saja gula aren ini lebih manis sehingga sering digunakan pada pembuatan jenang. Tahu jenang apa anak-anak? Jenang, bukan jeneng ya. Kalau jenang itu nama, jenang itu adalah dodol ya. Dan jadi gula aren ini orang juga menyebutnya gula merah. Anak-anak, tahukah kalian selanjutnya adalah gula Jawa atau orang menyebutnya gula kelapa. Nah, gula kelapa ini dihasilkan dari tanaman kelapa. Sering untuk pemanis minuman seperti dawet. Pernah minum es dawet ya? Wah, jadi haus nih anak-anak. Masih pagi nih ya. Es degan, sirup, dan lain sebagainya. Gula kelapa juga sering dipakai sebagai zat pemanis pada saat memasak sayur. Nah, kira-kira ini berbahaya nggak kira-kira kalau gula alami? Ya insya Allah kalau kita tidak makannya berlebihan tidak berbahaya. Tapi sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya anak-anak ya.
Ya, baiklah, ini nih yang Ustadz suka nih, madu, ya. Madu adalah zat pemanis yang sangat baik karena mengandung zat-zat gizi yang banyak secara alami. Penggunaan madu juga dapat menambah gizi di dalam makanan. Nah, jadi anak-anak, madu ini juga ada dalam Al-Qur'an, ya. Dan juga ada dalam hadis ya. Nah, oleh sebab itu ya dianjurkan nih kita untuk mengkonsumsi madu sebagai penambah stamina ya, untuk bisa lebih sehat dan lain sebagainya. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas pengawet. Tadi sebelumnya kita membahas pemanis ya. Pewarna, pemanis sudah kita bahas, sekarang pengawet. Waduh, kalau dengar kata-kata pengawet ini sepertinya agak serem ya anak-anak ya. Tapi jangan takut dulu. Ternyata ada pengawet yang tidak berbahaya. Sekarang kita lihat apa-apa saja pengawet yang tidak berbahaya. Yang pertama adalah garam dapur. Garam dapur digunakan sebagai pengawet makanan karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Bahkan garam dapur dapat membunuh bakteri. Hal ini disebabkan karena garam dapur bersifat higroskopis, yaitu menyerap kandungan air dalam makanan. Selanjutnya adalah bawang putih. Wah, Masya Allah ya, ternyata bawang putih bisa jadi pengawet. Nah, bawang putih mengandung zat alicin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dipakai untuk bahan pengawet. Selanjutnya anak-anak, asam cuka. Tahu nggak nih asam cuka? Tahu ya, insya Allah ya. Nah, asam cuka atau nama kimia asam cuka adalah asam asetat. Ingat ya, nama lain asam cuka adalah asam asetat. Karena sifat yang asam cuka dapat membunuh bakteri. Asam asetat 4% merupakan asam cuka yang sering digunakan sebagai mengawet buah atau sayuran. Bagaimana anak-anak? Tertarik untuk buat pengawet yang alami? Masya Allah ya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang penyedap. Nah, dengan dengar bahasa penyedap kadang-kadang kita agak-agak khawatir ya, agak-agak apa namanya? Ya, agak-agak bingung. Kenapa? Karena biasanya penyedap itu identik dengan zat kimia yang berbahaya. Apakah seperti itu? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah garam dapur, seperti halnya ya yang tadi pengawet ya. Ternyata penyedap juga salah satunya adalah garam dapur. Garam dapur merupakan penyedap yang sering digunakan. Rasa asin dalam garam dapur berasal dari natrium klorida, yaitu NaCl. Jadi NaCl ini adalah singkatan dari natrium klorida. Lambangnya Na natrium, Cl adalah klorida. Selanjutnya bawang putih. Wah, selain sebagai pengawet, bawang putih juga digunakan sebagai bahan penyedap. Masya Allah. Selain mengandung alicin, bukan micin ya, tapi alicin. Bawang putih juga mengandung sulfur dan iodin yang tinggi. Ini sulfur ini sepertinya ya. Sulfur dan iodin yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah cabai merah. Cabai merah tahu ya anak-anak ya. Ternyata cabai merah juga penyedap. Nah, cabai merah sebagai zat penyedap rasa sekaligus sebagai merangsang selera makanan. Ayo, ada yang selera makan cabai? Makan cabai mentah ini? Tidak, harusnya diolah dulu ya anak-anak ya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemberi aroma. Di antaranya adalah daun jeruk. Daun jeruk memberikan aroma yang khas dan membangkitkan gairah makanan. Daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Vanili. Vanili zat ini memberikan rasa dan aroma yang harum. Bisa digunakan pada pembuatan roti atau pada pembuatan kola. Pernah makan kola? Iya, sedap ya. Wangi sekali. Nah, selanjutnya adalah serai. Zat ini berfungsi biasanya sebagai penambah aroma pada pembuatan air hangat, minuman serai ya. Jadi orang sering memanfaatkan serai itu sebagai apa anak-anak? Sebagai minuman sehat ya, apalagi campur madu. Masya Allah ya, lengkap. Juga digunakan untuk menambah aroma segar pada makanan-makanan bersantan. Selanjutnya daun pandan.
Daun pandan biasa ditambahkan pada saat menanak nasi agar nasi berbau harum dan tidak cepat basi. Juga digunakan pada pembuatan kue, bubur, atau es. Selanjutnya anak-anak, kita akan bahas sebagai bahan pengasam. Bahan pengasam apa ya kira-kira? Nah, bahan pengasam bertujuan untuk menghilangkan rasa enek atau mual pada saat mengkonsumsi makanan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan bahas zat aditif sintetis atau yang buatan. Nah, kira-kira bagaimanakah? Apakah sesehat yang alami tadi atau sebaliknya? Kita akan lihat. Zat aditif sintesis atau sintetis ya, merupakan zat aditif atau tambahan yang diperoleh melalui sintetis dari bahan kimia yang sifatnya hampir sama dengan bahan alamiah yang sejenis. Keunggulan zat aditif sintetis jika dibandingkan zat aditif alamiah adalah lebih stabil. Nah, menggunakannya lebih sedikit dan biasanya tahan lebih lama. Itu ya kira-kira perbedaan antara yang alami dengan yang sintetis. Nah, sedangkan kelemahannya adalah dapat menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Nah, ternyata ya zat aditif sintetis ini tidak seaman yang alamiah. Nah, oleh sebab itu anak-anak silakan ya kita kembali ke yang sehat-sehat aja. Kalau yang kira-kira butuh, tapi gunakan dalam takaran yang kecil, ya. Oke. Tapi itu juga tidak menjamin. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak-banyak berdoa, ya, dan juga dengan ikhtiar. Dengan apa? Dengan tidak sembarangan mengkonsumsi makanan yang tidak jelas, ya, kandungannya. Baiklah, beberapa contoh zat aditif sintesis dan kegunaannya. Yang pertama adalah pewarna. Nah, beberapa contoh zat sintesis dan kegunaannya, pewarna, ya. Zat pewarna pada makanan berfungsi untuk memberi warna bahan makanan agar tampil menarik sehingga menarik konsumen. Ya, contoh, nama Fast Green FCF, warna hijau. Jenis makanannya adalah es krim dan buah kaleng. Pernah lihat ya, es krim dan buah kalengan ya. Nah, jadi anak-anak, es krim dan buah kalengan ini sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Sunset Yellow FCF. Ini berwarna kuning dari bahasa Inggris sun yellow, ya, yaitu makanan minuman ringan dan makanan cair. Nah, selanjutnya Brilliant Blue FCF, yaitu biru. Contohnya es krim, selai jelly, buah kalengan. Ternyata dalam kandungan es krim juga banyak ini pewarna ya anak-anak ya. Nah, jadi kita jangan sembarangan ya. Selanjutnya adalah coklat HT ya. Coklat HT yaitu berwarna coklat, minuman ringan dan makanan cair. Selanjutnya ya ponci berwarna merah nih, 4R ini ya. Orang menyebutnya ponci AU 4R ya. 4R. Merah, minuman ringan, makanan cair, yogurt ya, dan jelly. Eritrosin berwarna merah seperti jelly, selai, saus, es krim, buah kalengan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pemanis atau pemanis sintetis. Nah, pemanis sintetis ini adalah pemanis pengganti gula pasir atau gula tebu atau sukrosa. Nah, pemanis sintetis biasanya dipakai pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan macam-macam kue. Baiklah anak-anak, ini salah satu contoh dari pemanis. Nah, pemanis sintetis yang sering digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sakarin. Tingkat kemanisannya 300 kali lebih manis daripada gula. Masya Allah ya. Selanjutnya aspartam. Nah, ini sering kita lihat nih. Jika kita membeli suatu produk, maka kita lihat komposisinya apa-apa saja. Jadi anak-anak bisa mencerna ataupun bisa memperhatikan kandungan-kandungan makanan produk yang kita beli dan lihat ya apa saja yang ada di dalamnya. Baik. Aspartam tingkat kemanisan 200 kali lebih manis daripada gula. Asesulfam
tingkat kemanisannya 200 kali lebih manis daripada gula. Siklamat, natrium siklamat atau kalsium siklamat, ya, tingkat kemanisan 30 kali lebih manis daripada gula. Sorbitol, dulsin, dan pemanis ini sudah dilarang penggunaannya. Nah, artinya ternyata memang pada umumnya seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ya, makanan-makanan yang kita konsumsi ini memang di zaman yang milenial ini macam-macam anak-anak. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi korban makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kalaupun memang ingin merasakannya, ya saran Ustadz hanya sekedar tahu ya. Nah, itu saja. Ya. Baik. Selanjutnya adalah pengawet. Pengawet digunakan agar makanan lebih tahan lama, disimpan atau tidak cepat busuk. Bahan pengawet bersifat menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan sehingga mengalami pembusukan. Nah, di antaranya zat pengawet sintetik misalnya natrium benzoat atau asam benzoat. Ini merupakan pengawet minuman ringan. Ya, misal juga pada kecap, margarin, saus, manisan, buah-buahan kalengan dan banyak lainnya. Natrium nitrit, pengawet dan untuk mempertahankan warna daging atau ikan. Asam propionat untuk mengawetkan roti, keju, margarin, mentega dan lain sebagainya. Asam sorbat digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi. Kapang itu sejenis jamur ya anak-anak ya. Baik. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian dengar penyedap seperti halnya penyedap yang telah kita bahas tadi di penyedap alami, tapi ini penyedap buatan ya atau sintetis ya. Nah, zat penyedap yang paling kita kenal adalah petsin. Ya. Ya, atau disebut juga dengan monosodium glutamat. Dikenal dengan merek dagang, mohon maaf ini tidak Ustaz sampaikan karena memang ini materinya materi dari BPOM ya. Nah, tidak usah sebutkan merek ya. Di balik kelezatan dari MSG ataupun monosodium glutamat tadi, ternyata MSG dapat mengakibatkan penyakit yang disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome. Nah, gejala-gejala penyakit ini adalah pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, kesemutan pada punggung, leher, rahang bawah, serta leher bagian bawah yang kemudian terasa panas. Zat aditif yang termasuk penyedap selain MSG adalah natrium klorida atau garam dapur. Nukleotida seperti guanosin, monoposfat GMP dan ionosin monoposfat atau IMP semuanya memberi rasa gurih. Nah, jadi apa yang kita makan anak-anak, ingat ya, kita harus cerna dan juga harus benar-benar kita memahami apa yang kita makan. Yang pastinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah antioksidan. Zat antioksidan berfungsi melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi lemak atau minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Yang termasuk zat antioksidan adalah butil hidroksianisol atau BHA, ya. Nah, dan butil hidroksitoluen ya, atau BHT ditambahkan pada lemak atau minyak goreng agar tidak cepat basi atau tengik bahasanya makanannya ya. Asam askorbat serta garam kalium, kalsium dan garam natrium ditambahkan ke dalam daging olahan, daging awetan, makanan bayi, kalengan dan kaldu. Selanjutnya adalah sequestran atau zat pengikat logam. Sequestran merupakan bahan penstabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan bahan makanan. Sequestran akan mengikat logam sehingga menjaga kestabilan bahan. Sequestran yang paling sering digunakan dalam bahan-bahan makanan adalah asam sitrat dan turunannya, fosfat dan garam etilen diamintetrasetat atau EDTA. Nah, selanjutnya penambah aroma, essence atau flavor. Zat aditif ini digunakan untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Misalnya etil butirat itu rasa buah nanas, amil pelerat rasa buah apel, oktil asetat rasa buah jeruk, amil asetat rasa buah pisang, butil asetat rasa buah murbei, isobutil propionat rasa buah rum, dan benzaldehid itu rasa buah lobi,
lobby. Pengatur keasaman. Zat aditif ini berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya adalah asam asetat, asam sitrat, asam laktat, asam tatrat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat. Batas penggunaan zat aditif. Informasi mengenai batas maksimal penggunaan harian (BPM) atau Acceptable Daily Intake atau ADI sangat penting diketahui oleh produsen makanan dan masyarakat. ADI atau merupakan batasan yang tidak menimbulkan resiko jika dikonsumsi oleh manusia dengan perhitungan per kilogram berat badan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 Menkes per 9/88 tentang bahan tambahan makanan. Nah, ini dia batas penggunaan tambahan makanan diantaranya terdapat pada tabel berikut ini. Nama zat aditif ya. Ini dalam tabel bisa kalian lihat. Sebagai contoh, seorang siswa mempunyai berat badan 40 kg, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif dengan nilai ADI 5 mg per kilogram. Maka batas maksimal harian zat aditif itu diperbolehkan dimakan adalah 5 kali 40 yaitu 200 mg. Begitu ya anak-anak ya. Bisa dilihat ini ya. Ini dia. Jadi ini dia batas penggunaan tambahan makanan. Jadi kita nggak boleh berlebihan. Artinya apa? Sesuatu yang berlebihan itu ya nggak boleh. Dalam agama Islam juga seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak boleh juga makan berlebihan ya. Secukupnya saja. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan bahas tentang psikotropika. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat berbahaya disebut juga nabza. Singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat aditif. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997. Menurut undang-undang ini, narkoba jenis narkotika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama golongan 1, berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Contohnya opium, heroin, dan ganja. Nah, golongan yang kedua berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contohnya adalah petidin, candu, beta-metadol. Golongan yang ketiga berpotensi yang ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Misalnya asetil dihidrokodeina, dextroproposifen, dan dihidrokodeina. Undang-undang yang mengatur tentang psikotropika adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Menurut undang-undang ini, narkoba jenis psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya ekstasi ya. Nah, itu dia. Golongan kedua mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan fenetilin. Golongan yang kedua mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dalam digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya adalah amorbarbital, brufpronofina, mogadon sering disalahgunakan. Jadi nggak boleh. Golongan yang keempat mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya misalnya diazepam, nitrazepam, lesotan sering disalahgunakan juga. Vilcoplos sering disalahgunakan juga. Obat penenang, sedativa, obat tidur, hipnotika. Selanjutnya adalah amfetamin. Amfetamin mempunyai dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Pengguna sering bertingkah laku kasar dan aneh dan menjadi tergantung pada obat ini secara mental. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan amfetamin ini antara lain penurunan berat badan, gelisah, mudah marah, dan bingung, sulit tidur, mudah tersinggung. Amfetamin biasanya disalahgunakan untuk menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa, dan percaya diri. Penggunaan yang lama dapat menyebabkan otak rusak atau mengkerut, berakibat paranoid sampai menjadi gila dan akhirnya mati. Jenis obat terlarang ini berbentuk pil, kapsul, atau tepung. Tersedia dalam berbagai merek diantaranya desamfetamin atau desedrine dan femolin atau volital. Ekstasi. Nama kimia ekstasi adalah 3,4
metilenedioksi atau metamfetamin disingkat dengan MDMA. Ekstasi adalah salah satu contoh psikotropika dan diproduksi secara tidak sah atau ilegal di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Jenis obat ini yang populer beredar di masyarakat adalah Aladin, Apple, Butterfly, Electric. Nama gaul di jalanan ekstasi antara lain dikenal dengan nama ecstasy, Doves, New Yorkers, Inex, kancing, essence, dan lain-lain. Setelah memakai ekstasi, pengaruh langsung bagi pengguna adalah menyebabkan perasaan fly atau gembira dosisi, mudah tersinggung, cemas, menjadi energik, matanya sayu, susah tidur, dan berkeringat. Akibat jangka panjang dari pemakaian ekstasi adalah kerusakan saraf otak, dehidrasi, kekurangan cairan, halusinasi, penglihatan atau pendengaran semu, kurang gizi, ketergantungan dan gejala putus asa, murung dan letih. Agresif dapat melakukan tindakan keji dan akal sehat menjadi hilang. Sangat berbahaya ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah sabu-sabu. Nama asli sabu-sabu adalah metamfetamin. Sedangkan nama sabu-sabu adalah nama gaul dari narkoba jenis ini. Sabu-sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti petsin. Ada beberapa jenis sabu-sabu antara lain kristal, coconut, dan gold river. Sabu-sabu dikenal dengan sebutan ice, juga dikenal dengan sebutan kristal, ubas, mesin, glass, hierophone. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Maka ia disebut dengan kata lain yaitu ice. Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bila mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Ya, bisa mengakibatkan jantung dan kematian. Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung arah yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkan dihirup dengan sebuah bong, ya, sejenis pipa yang di dalamnya berisi air. Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh aluminium foil. Sangat berbahaya ya anak-anak. Selanjutnya adalah ekstasi. Ekstasi, nama kimia ekstasi adalah 3,4 metilenedioksi, ya, metamfetamin disingkat MDMA. Ini sudah dibahas tadi ya. Nah, selanjutnya zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Beda dengan zat adiktif ya. Zat adiktif adalah zat atau obat-obat bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Zat yang masuk dalam kategori zat adiktif adalah alkohol, nikotin, kafein, inhalansi yaitu larutan yang mudah menguap, lem aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas air, penghilang cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, profana, obat pembius atau anestesi, dan ether. Zat adiktif yang akan dipelajari pada bab ini adalah rokok dan minuman keras. Rokok sudah tahu anak-anak ya, berbahaya sekali. Jangan sampai ada yang merokok ya, hukumnya haram. Rokok terbuat dari tembakau yang dibungkus kertas kemudian dijual. Tapi ada pula rokok yang dibuat sendiri oleh perokok kemudian dihisap sendiri. Rokok merupakan zat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Di antaranya penyakit paru, jantung, bahkan dapat menimbulkan kematian. Zat-zat berbahaya yang terkandung di dalamnya adalah nikotin. Nikotin adalah zat utama yang terdapat dalam daun tembakau. Zat ini sangat beracun, mudah diserap lewat kulit alat tubuh yang lain. Pewarna kuning agak pucat. Kalau terkena cahaya menjadi coklat, bau dan rasanya tidak enak. Menelan 2 atau 3 tetes nikotin murni dapat, ya, nikotin tadi ya. Nah, dapat membunuh seseorang. Nikotin berfungsi sebagai stimulan yang mempercepat kegiatan dalam otak. Nikotin dianggap lebih adiktif dibanding heroin. Semakin mudah seseorang mulai merokok, semakin sulit untuk berhenti. Oleh sebab itu, jangan pernah merokok. Hindari ya anak-anak tar atau tembakau. Nah, tar ini juga terkandung dalam apa? Dalam rokok, bahaya sekali ya. Nah, penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok inilah tar. Sehingga tar ini disebut juga dengan bersifat karsinogenik
atau tar juga mengakibatkan penyakit-penyakit ketenggorokan dan pernapasan. Seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap harinya menyedot masuk tar tembakau sekitar 1,136 liter setahun di dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Bahaya sekali, na'udzubillah. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya. Gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, misalnya mesin kendaraan bermotor, dan dikeluarkan lewat knalpot. Merokok juga merupakan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan kadar karbon monoksida di dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan dengan menghirup udara tercemar. Sampai dianjurkan pula jangan merokok di tempat yang terbatas oksigen, seperti ruangan ber-AC dan kendaraan umum. Gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Di dalam darah lebih reaktif dibandingkan oksigen, kurang lebih 200 kali lebih kuat daya pengikatnya dibanding dengan oksigen. Akibatnya, hemoglobin atau Hb dalam darah lebih mudah mengikat gas CO, sedangkan gas O2 dalam darah tidak dimanfaatkan untuk pembakaran. Ya, HbCO yang terbentuk dalam keadaan stabil dan tidak dapat digunakan lagi. Tetapi jika HbO2 maka O2 dilepaskan dan maka O2 dilepaskan untuk pembakaran dan Hb digunakan lagi untuk mengangkut O2. Bahan-bahan kimia yang lain, lebih dari 4.000 zat-zat lain dapat ditemukan di dalam asap rokok. Sebagian beracun dan 43 diantaranya diketahui dapat menyebabkan penyakit kanker. Beberapa dari bahan-bahan tersebut diantaranya adalah aseton, amonia, hidrogen sulfida. Nah, inilah komponen rokok yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu anak-anak hindari dan jauhlah dari merokok. Perokok aktif bagaimana? Nah, inilah dia, perokok aktif itu adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Sedangkan perokok aktif pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok tersebut. Akibat yang ditimbulkan apa? Ya, pengaruh langsung setelah merokok, peningkatan denyut jantung, berkeringat, nafsu berbau, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, tenggorokan gatal, pakaian bau asap tembakau dan lain sebagainya. Pengaruh pada sistem pernapasan, bronkitis akibat tar yang dikandung rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru anak-anak, berdahak, bernapas susah, radang saluran pernapasan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, misalnya tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, penjempitan pembuluh darah dan lain sebagainya. Pengaruh pada sistem pencernaan, lambung dan usus dapat luka. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan kurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya. Dapat mengalami keguguran, bayi yang dilahirkan beratnya berkurang, pertumbuhan bayi terlambat. Ya, pengaruh pada sistem saraf apa saja, pembuluh darah menyempit, stroke. Minuman keras ini juga berbahaya. Ya, na'udzubillah, sangat dianjurkan untuk dijauhi. Karena sesuatu yang berbahaya untuk tubuh kita itu hukumnya haram anak-anak. Ya, minuman keras atau minuman beralkohol juga termasuk zat adiktif. Minuman keras dibedakan menjadi 3, golongan A, golongan B, dan golongan C, seperti yang kalian lihat di layar ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, akibat yang timbulkan apa saja? Ini dia, pengaruh langsung setelah minum, kehilangan akal, keseimbangan tubuh, pusing dan lain sebagainya. Ya, pengaruh pada pernapasan, denyut jantung dan pernapasan lambat, ya, pada pencernaan, selera makan berkurang, peradangan hati, kanker mulut, luka dan sebagainya. Pada sistem jantung, pembengkakan jantung, kegagalan fungsi jantung dan lain sebagainya. Ya, pada sistem reproduksi, pada ibu hamil, pada pria menyebabkan impotensi, kemandulan ya dan lain-lain. Pada sistem saraf pusat memperlambat fungsi otak dan dapat menyebabkan hilangnya memori. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga dijauhkan. Menghindari diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Penggunaan zat adiktif dan psikomotor dapat dihindarkan baik secara preventif atau pencegahan maupun kuratif atau penyembuhan. Secara preventif, pencegahan dapat meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga, hubungan komunikasi ya ditingkatkan ya antar anggota keluarga yang baik, dapat mengurangi resiko penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. Ya, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat dan positif, yang pastinya banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memilih pergaulan dan teman yang baik anak-anak. Tidak mudah dipengaruhi oleh bujukan orang lain, termasuk teman-teman yang baik ya. Pilih teman-teman yang baik. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Secara kuratif, penyembuhan untuk keadaan darurat, pertolongan pertama terhadap penderitaan yang dialami pemakaian zat adiktif dan psikotropika dapat dilakukan. Caranya yaitu pemakai dimandikan dengan air hangat, diberikan banyak minum, diberi makanan bergizi dalam jumlah sedikit, tapi sering dan dialihkan perhatiannya dari zat adiktif dan psikotropika. Bila usaha ini tidak berhasil, perlu mendapat pertolongan dokter. Upaya kuratif bagi pemakaian
pemakai zat adiktif dan psikotropika secara lebih rinci ya, dilaksanakan tahap-tahap berikut ini. Ini dia terapi secara suportif, bisa kalian baca ya. Detoksifikasi bisa kalian baca juga. Nah, cara yang ketiga dengan melakukan perhentian total, artinya harus berhenti, bertaubat ya, rehabilitasi ya, untuk pecandu-pecandu narkoba dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini, sudah sangat panjang ya materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Satu ya anak-anak Ustadz sekalian, jaga diri kita ya, sayangi keluarga kita. Jika kita sayang sama keluarga kita, maka jagalah diri kita ya, jaga nama baik orang tua kita, jaga nama baik sekolah kita, jaga nama baik kita semua, karena Allah Maha tahu dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.